根本不可能成为冠军。只是看到此子如此得意的不必。柳兄乃是羽仙。风子玉，回。呀，续仙丹师。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Supreme God Emperor episode 367 sampai 370. Di bagian sebelumnya, di kota Zhongtian, Wang Xinye dan Chen Yuan tiba. Mereka disambut oleh Lin Xiao yang langsung ditolak oleh Wang Xinye karena kesal pada pelakuannya terhadap Xiao Hei dan Mu Yun. Mu Yun dan Xinye bersatu kembali, sementara Chen Yuan memperkenalkan dirinya sebelum pamit. Mu Yun dan teman-temannya berjalan di kota, dengan Xinye mengeluh tentang tugas di sektenya. Pada malam harinya, Mu Yun bertemu dengan Kuxing, pewaris Supreme Kuhai. Ia mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan aliansi darah untuk melawan Gunung Xuankong. Kompetisi pemunihan pil pun telah dimulai, dan Mu Yun akhirnya menghasilkan pil pembalik roh dengan 18 pola. Ia berhasil mengejutkan semua orang dan memenangkan babak pertama. Scene berlanjut selesai kompetisi permunihan pil babak pertama, Mu Yun dan Wang Xinye terlihat sedang pergi meninggalkan aula. Melihat sosok Mu Yun, Liu Xian nampak begitu kesal. Ia benar-benar tak terima atas kekalahannya terhadap Mu Yun pada babak pertama. Di waktu yang sama, Liu Xian kedatangan seorang senior dari Gunung Xuankong yaitu Baiju. Pada saat itu, Baiju menyadari kalau Liu Xian sedang marah kepada Mu Yun. Maka dari itu, ia pun mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau Mu Yun hanya berada di ranah peri bulu tingkat 4. Sesuai dengan ranahnya sekarang, Mu Yun memang handal dalam pemunihan pil suci kelas rendah. Akan tetapi, dengan ranahnya sekarang, belum tentu dia dapat memunikan pil suci kelas menengah. Apalagi dalam kompetisi pemunihan pil kali ini memiliki 3 babak atau 3 tahapan. Siapapun yang kalah dalam babak terakhir, sudah pasti mereka tidak akan dapat menjadi sang juara. Liu Xian yang sudah berada di ranah peri bulu tingkat 5 seharusnya tidak perlu khawatir dalam babak kedua maupun ketiga nanti. Baiju juga memberitahu kalau Mu Yun tidak akan memiliki umur yang panjang, karena Gunung Xuankong kini sudah memulai pergerakan untuk menghabisinya. 这根本不可能成为冠军。只是看到此子如此得意的不必。柳兄乃是羽仙。 Di sisi lain, kita bisa melihat Mu Yun, Xing Mangyu, dan Wang Xinye yang sedang ke pinggiran kota untuk menghampiri kediaman Feng Jiu. Sewaktu mereka bertiga mengetuk pintu rumah Feng Jiu, tiba-tiba saja dia itu membuka pintunya sambil melemparkan segantong air. Melihat tindakan Feng Jiu, Mu Yun bergegas membuat sebuah penghalang untuk menghalangi air tersebut. Feng Jiu kemudian mencoba meminta maaf kepada Mu Yun secara sungguh-sungguh. Dan di momen yang serupa, ia menjadi begitu terkejut ketika menyadari kalau tamunya itu adalah Mu Yun, sang pemenang pada kompetisi pemunihan pil babak pertama. 切，我没看到，实在是对不起。 Feng Jiu nampak menjadi begitu kagum dengan Mu Yun, karena Mu Yun adalah satu-satunya peserta yang berhasil memunikan 10 pil dengan 18 pola hanya dalam waktu sehari saja. Selang beberapa saat, Mu Yun, Xing Mangyu, dan Wang Xinye dikejutkan oleh keberadaan adiknya Feng Jiu, yakni Feng Yu, yang ternyata ada seorang tunanetra atau buta. Setelah itu, Feng Jiu mulai membawa Mu Yun, Xing Mangyu, dan Wang Xinye untuk masuk ke dalam rumahnya. 无妨，六妹天生必定不凡。这一院，这只是哥哥的。 Saat berada di dalam rumahnya, Feng Jiu mulai memperkenalkan mereka bertiga kepada adiknya dan menyuruhnya agar tidak perlu merasa takut. Tanpa banyak bicara lagi, Mu Yun langsung to the point yang mengatakan kalau tujuan dari kedatangan mereka kali ini adalah untuk mengajak Feng Jiu bergabung ke dalam aliansi darah. Mendengar ajakan dari Mu Yun, sontak wajah Feng Yu menjadi begitu sangat senang. Oleh selama ini, Feng Yu selalu berdoa agar ada seseorang yang mau merekrut kakaknya menjadi bagian dari sebuah sekte. Bahkan Feng Yu seketika menangis sambil berkata kalau dirinya sangat berterima kasih kepada Mu Yun, Xing Mangyu, dan Wang Xinye. Setelah Feng Yu pergi, Mu Yun mencoba bertanya kepada Feng Jiu apa yang sebenarnya terjadi kepada adiknya itu. Feng Jiu pun menjelaskan bahwasanya sejak Feng Yu berusia 16 tahun, ia telah menderita penyakit aneh dan muncul sisik hijau pada tubuhnya. Akibatnya, secara bertahap Feng Yu mulai kehilangan penglihatannya. Hingga pada akhirnya, Feng Yu diusir dari keluarga Feng karena dianggap sebagai petanda buruk. Lantas Feng Jiu pun memutuskan untuk meninggalkan keluarga Feng dan juga melindungi adiknya.
Lalu Feng Jui mencoba untuk belajar pemunian pil demi adiknya. Dan awalnya Feng Jui bertekad untuk bergabung ke dalam sekte pil surgawi agar bisa menyembuhkan adiknya. Di waktu yang sama, golongan Juxian memberitahu Mu Yun bahwasanya Feng Yu memiliki roh yang sama dengan roh ilahi Phoenix S milik Xing Mang Yu. Yang membedakannya adalah roh di dalam tubuh Feng Yu adalah roh ular mistik langit cerah. Dan Feng Yu juga memiliki garis darah ular mistik cerah. Selepas mendengarkan penjelasan gulungan Juxian, Mu Yun langsung menjelaskan kepada Feng Jiu kalau sisik naga di tubuh Feng Yu bukan menandakan dia sedang sakit, melainkan sisik naga di tubuhnya adalah salah satu jenis tubuh yang istimewa. Dan ketelayan buta yang dialami oleh Feng Yu sebenarnya dapat disembuhkan. Akan tetapi Mu Yun sama sekali tidak tahu apa obatnya. Maka dari itu ia mencoba menanyakan obatnya kepada gulungan Juxian. Bukannya menjawab pertanyaan Mu Yun, golongan Juxian justru mempermainkannya dan menolak untuk memberitahu obatnya. Hal ini jelas membuat Mu Yun menjadi sangat kesal. Nah, rasa kesalnya itu pun mengakibatkan dia tanpa sengaja memukul meja. Tindakan Mu Yun itu sontak membuat Xing Mang Yu, Wang Xinnya, dan Feng Jiu menjadi begitu terkejut. Tak menyerah begitu saja, Mu Yun terus bertanya kepada golongan Juxian mengenai cara untuk menyembuhkan Feng Yu. Karena Mu Yun kali ini berencana akan menjadikan Feng Jiu sebagai murid. Pada harinya, paksaan dari Mu Yun pun membuat golongan Juxian membeberkan cara untuk menyembuhkannya. Golongan Juxian menjelaskan kalau Mu Yun dapat memanfaatkan kitab darah kuno untuk menyembuhkan mata Feng Yu terlebih dahulu. Jika mata Feng Yu selesai disembuhkan, maka Mu Yun harus mengajarinya tentang kitab darah kuno, agar dia itu sembuh total dan mampu menggunakan kekuatan garis darah ular mistiknya. Apabila Feng Yu sudah bisa menggunakan garis darah itu, maka Feng Yu harus menghubungkan jiwa, mengendalikan garis darah, dan naik ke puncak. Mu Yun mengaku sedikit khawatir dan membangkitkan garis darah ular mistik. Pasalnya, jika Feng Yu tidak dapat mengendalikannya, sudah pasti garis darah itu akan melahapnya. Golongan Juxian memberitahu kalau Mu Yun tidak perlu khawatir, karena tingkat kultivasi Feng Yu saat ini masih belum mencapai ranah peri bulu. Namun yang menjadi PR adalah jika Feng Yu mencapai ranah peri bulu dan berani untuk menggerakkan jiwanya, maka keadaannya akan menjadi sulit. Setelah memahami penjelasan gulungan Juxian, Mu Yun langsung berkata bahwa dirinya dapat menyembuhkan Feng Yu dengan sebuah risiko. Mu Yun juga menjelaskan kondisi terkini terkait garis darah ular mistik yang ada di dalam tubuh Feng Yu. Untuk menghindari skenario terburuk dan risiko itu, Mu Yun berencana akan menggunakan satu metode. Ketika metode itu dipraktikkan, maka Feng Yu akan memiliki pemahaman untuk menggunakan kekuatan garis darah ular mistik. Namun metode ini juga memiliki risiko yang dapat mengakibatkan Feng Yu terlahap oleh garis darahnya sendiri. Menyadari kalau risikonya cukup berbahaya, tentu Feng Jiu menjadi sangat dilema. Ia pun mulai berpikir keras untuk memberikan keputusan. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Feng Yu datang, sambil berkata kalau dia bersedia untuk menanggung segala risiko tersebut. Feng Yu mengaku tidak peduli dengan segala risiko yang dia terima. Satu-satunya yang diinginkan oleh Feng Yu adalah ia tidak ingin menjadi beban lagi untuk kakaknya. Menurut Feng Yu, selama ini dirinya selalu saja membebani Feng Jiu. Jika saja dirinya tidak terkena penyakit, maka seharusnya Feng Jiu telah menjadi seorang alkemis yang terkenal. Oleh karena Feng Yu terus memaksa dan berkeinginan untuk disembuhkan, Feng Jiu pun mencoba bertanya, berapa besar bahaya dari jiwa binatang ilahi ular mistik itu? Mu Yun menjawab bahwa semuanya tergantung pada masing-masing individu. Contoh saja Xing Mang Yu. Ia adalah salah satu orang yang telah membangkitkan jiwa ilahi roh Phoenix S. Namun selama ini tidak ada hal negatif yang terjadi padanya. Tanpa berlama-lama lagi, Feng Jiu pun menyetujui penyembuhan itu dan menyuruh Mu Yun agar segera melakukannya. Setelah itu Mu Yun meminta Feng Yu untuk menutup matanya. Dan begitu Mu Yun langsung dapat menggunakan kitab darah kuno untuk menyembuhkan mata Feng Yu. Selang beberapa saat, akhirnya Feng Yu dapat melihat lagi dan kembali pulih seperti sedia kala. Sehingga Feng Yu dan Feng Jiu pun menjadi begitu senang dan mereka berdua juga berterima kasih kepada Mu Yun. Saking merasa senangnya, Feng Jiu mengaku bersedia melakukan apapun untuk membayar hutang budinya kepada Mu Yun. Mu Yun berkata kalau dirinya tidak memerlukan apapun. Yang Mu Yun mau hanya meminta Feng Jiu agar bergabung dengan aliansi darah saja. Selain itu, Mu Yun berencana akan mengajari Feng Jiu tentang pemunian pil, agar dia itu dapat menjadi seorang master alkemis dan menjadi alkemis poet immortal. Mu Yun juga memberitahu bahwasannya aliansi darah itu adalah sebuah aliansi yang ditujukan untuk melawan Gunung Xuankong. Bukannya merasa takut, Feng Jiu sama sekali tidak memikirkannya, karena ia bersedia bermusuhan dengan siapapun selama dirinya dapat menjadi alkemis poet immortal.
Selepas bergabungnya Feng Jiu ke dalam aliansi darah, Mu Yun langsung menyuruhnya agar segera pergi ke Pulau Lohun dan menemui Zhu Yuanji. Mu Yun, Sing Mangyu, dan Wang Xinya kemudian segera berpamitan dan kembali ke markas Papillon Tianbo. 风子玉，回。呀，续仙丹师说，嗨，我告诉你们，我就怕我说了你们在血煞岛看到的，准确来说是万年前的我。原来这么老了，真厉害呀！说的都是真的，我还有好多。 Pada keesokan harinya, kompetisi permunian pil babak kedua pun akhirnya dimulai juga. Di sana, Mu Yun sempat bertemu dengan teman-teman lamanya seperti Zhou Zian dan Bai Tujian. 加油！当然要来了。你现在虽然是血，这等比赛昨天炼的丹，蛇尊者听。那我就等着他来找我。 Tetua Agung kemudian mengumumkan kompetisi pada babak kedua ini. Mereka diperintahkan untuk membuat pil suci kelas atas, yaitu pil roh pemadatan esensi. Menurut Mu Yun, salah satu bahan terbaik untuk memurnikan pil roh pemadatan esensi adalah buah giok. Akan tetapi pada babak kedua ini, buah giok justru diganti dengan buah esensi roh. Tanpa berlama-lama lagi, para peserta termasuk Mu Yun segera memulai proses pemurniannya dan memasukkan bahan-bahan ke dalam tungku pil. 根本不会炼制上品圣丹。你炼丹是用。 Tak berselang lama, tiba-tiba saja salah satu peserta bernama Tian Yu merasakan sebuah keanehan. Hingga akhirnya tungku pilnya pun meledak. Tetua Agung berkata, dengan kondisi Tian Yu sekarang, memang sudah sewajarnya jika dia tidak bisa memurnikan pil kelas atas. Pada saat yang bersamaan, kejadian yang sama juga terjadi kepada Juming. Tungku pilnya secara tiba-tiba meledak begitu saja. Sementara itu, Liu Xian nampaknya sudah menyelesaikan proses pemurnian dan menghasilkan satu butir pil roh pemadatan esensi dengan 5 pola yang terbentuk. Setelah Liu Xian menyelesaikan pemurnian pilnya, Mu Yun dan Shen Gongyang pun ikut menyusul. Mereka berdua juga berhasil menyelesaikan pemurnian pil pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, hasil dari pemurnian pil roh pemadatan milik Mu Yun sempat menggemparkan sisi aula. Karena dia itu berhasil memurnikan pil sebanyak 10 butir. Bahkan, Shen Gongyang saja ikut teralihkan fokus kepada Mu Yun. Sampai-sampai membuat tungku pilnya meledak dan gagal. Setelah itu, Tetua Agung mulai mengatakan kalau Mu Yun telah berhasil meraih 3 kemenangan berturut-turut dalam 3 detik. Belum sempat Tetua Agung mengucapkan sang pemenang, tiba-tiba saja Liu Xiang mengintervasinya. Liu Xiang meminta Tetua Agung agar melanjutkan kompetisi menjadi 4 babak. Menurutnya, seharusnya sang juara kompetisi ditentukan pada babak keempat, yakni babak pemurnian pil kelas terbaik. Dan penuh kepercayaan diri, Liu Xiang menantang Mu Yun untuk bersaing dalam pemurnian pil kelas terbaik. Lantas, tanpa pikir panjang lagi, Mu Yun langsung menerima tantangan tersebut. Oleh karena Mu Yun dan Liu Xiang sama-sama sepakat, maka Tetua Agung pun memutuskan untuk mengadakan babak tambahan, sekaligus babak yang akan menentukan sang pemenang. Sebelum babak tambahan dimulai, Tetua Agung pun meminta Mu Yun dan Liu Xiang untuk beristirahat terlebih dahulu, sambil menunggu persiapan bahan-bahan. 上品圣丹不是终极，一丹定胜负。我做修整，若是还有尝试的，那就让他头破血流就知道。 Pada malam harinya, babak tambahan pun dimulai. Namun kali ini tidak hanya Mu Yun dan Liu Xiang saja yang akan berpartisipasi. Shen Gongyang dan Gu Yuefeng juga akan ikut berpartisipasi. Tetua Agung lalu mengumumkan bahwasanya pada babak tambahan itu, para peserta diminta untuk memurnikan pil kelas terbaik berupa pil ilahi nirvana. Tanpa berlama-lama lagi, Tetua Agung pun langsung membagikan bahan-bahan obat ke masing-masing peserta. Mu Yun sedikit kaget ketika Tetua Agung mengatakan kalau pil ilahi nirvana tergolong ke dalam pil kelas terbaik. Pasalnya di 1000 dunia besar, pil ilahi nirvana hanya dianggap sebagai pil kelas atas saja. Selepas mendapatkan bahan-bahannya, masing-masing peserta pun segera memulai proses pemurnian pil. Di tengah-tengah ketegangan kompetisi, Tetua Agung menyuruh muridnya yakni Tian Yu agar memperhatikan dan belajar dari para peserta dalam permunian pil kelas terbaik. Pada saat yang bersamaan, terlihat Liu Xiang yang sangat menggebu-gebu dan bersemangat karena tak ingin kalah dengan Mu Yun. Bukannya menghasilkan hasil yang memuaskan, semangat yang terlalu berlebihan itu justru membuat tungku pilnya meledak. Dan Liu Xiang pun gagal dalam memurnikan pil. 我好心提醒你，你一辈子。
魂凝聚即将成型了。 Hal yang sama juga terjadi kepada Shen Gongyang. Sangat disayangkan padahal cukup selangkah lagi saja untuk menyelesaikan proses permunian. Sehingga kini hanya tersisa Mu Yun dan Gu Feiyang saja. Pada saat itu Mu Yun dan Gu Feiyang secara bersama-sama menyelesaikan proses pemunian pilnya. Hasilnya Gu Feiyang berhasil memunikan pil ilahi nirvana dengan 9 pola. Sedangkan Mu Yun berhasil mencapai kesempurnaan. 9纹 18道 Yang mana dia itu berhasil menciptakan 18 pola jalan agung pada pil ilahi nirvana miliknya. Meskipun Gu Feiyang mengalami kekalahan terhadap Mu Yun, tetapi dia itu ikhlas menerima kekalahannya. Gu Feiyang juga mengakui kalau Mu Yun memang seorang praktisi yang layak disebut sebagai jenius 3 elemen. Mu Yun kemudian meresponnya dengan mengatakan bahwa ia tidak sabar untuk bersaing lagi dengan Gu Feiyang di dalam kompetisi formasi dan penempaan artefak. Setelah itu, Gu Feiyang mendekati Mu Yun dan mengangkat tangan Mu Yun setinggi-tingginya, sambil berkata kalau Mu Yun adalah sang juara dalam kompetisi permunian pil. 你随时可以找我拿，已结束。 Mu Yun kemudian menghampiri Tetua Agung dan mencoba memberikan penghormatan kepadanya. Lantas Tetua Agung pun mulai mengucapkan ucapan selamat kepada Mu Yun. Ia juga meminta Mu Yun agar menemuinya untuk mengambil hadiah kompetisi berupa pil peripoid. Mu Yun memberitahu bahwa ia berencana akan mengambil hadiah pil peripoid dalam beberapa hari ke depan, tepatnya setelah kompetisi formasi dan penempaan artefak berakhir. Tentu ucapan Mu Yun itu membuat para tetua menjadi sangat terkejut. Mereka semua sama sekali tidak menyangka kalau Mu Yun akan mengikuti 2 kompetisi lainnya. Selesai menemui para tetua, Mu Yun langsung pergi meninggalkan aula dan pergi ke sebuah restoran untuk makan malam bersama dengan Xing Mangyu, Baoling, dan Wang Xinye. 以为你逃荒去了。 Di sana Mu Yun bertanya kepada Baoling mengenai peraturan dalam kompetisi penempaan artefak nanti. Baoling menjawab peraturan yang ada pada kompetisi tahun ini ternyata sudah diubah oleh Sekte Gudang Artefak. Pada tahun ini kompetisi penempaan artefak dibagi menjadi 4 tingkatan yang berbeda. Yang pertama adalah artefak suci kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan yang terakhir adalah kelas terbaik. Selain itu, kemungkinan para peserta hanya dapat memilih 1 tingkatan saja yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jika mereka hanya seorang master penempa suci kelas rendah, maka mereka disarankan agar memilih tingkat penempaan kelas rendah saja. Mendengar peraturan baru itu, Mu Yun justru merasa bahagia dan siap untuk menjadi pemenang di tingkat utama. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang pria mulai mendekati meja makan Mu Yun dan sambil mengatakan kalau Mu Yun terlalu percaya diri. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.